Setelah nyawanya selamat dari kematian, ia memutuskan untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan diri. Google mengeluarkan uang hingga 89 miliar rupiah hanya untuk sistem pengamanan terhadap Pichai. Pichai juga mulai merancang sistem keamanan berbasis teknologi AI yang digabungkan dengan ponsel pemberian sosok misterius yang menyelamatkannya. Cara Pichai memanfaatkan AI pada sistem keamanan yang dirancangnya ini juga dapat dilakukan oleh para pebisnis, karyawan, bahkan seorang anak sekolah untuk menyelesaikan pekerjaan mereka sehari-hari. Berikut 3 cara orang nomor 1 di Google dalam memanfaatkan AI. Pertama, brainstorming ideas. Tidak harus melulu terkait ide bisnis, ide untuk solusi masalah pekerjaan, bahkan hal-hal sesimpel ide hadiah untuk pasangan atau rencana liburan bisa kalian temukan bersama dengan AI. Kedua, answering the question. Kemampuan AI untuk menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah sangatlah efisien. Kalian dapat dengan mudah menanyakan rencana diet, rekomendasi game, hingga menyusun caption postingan Instagram agar kalian lebih terlihat pintar. Yang ketiga adalah daily assistant. Jangan habiskan waktu kalian untuk mengatur jadwal, merangkai kata-kata untuk membalas pesan. Kalian bisa meminta AI untuk mengerjakan hal-hal tersebut untuk kalian. Dengan berbekal 3 cara tersebut, teknologi AI yang diciptakan Pichai mampu melakukan deteksi keberadaan musuh melalui pengecekan anomali di lingkungan sekitar. AI tersebut juga mampu untuk mengeliminasi jika terdapat musuh yang mendekat, hingga menjadi teman diskusi bagi Pichai untuk merancang alat dan senjata yang lebih canggih dalam mengatasi musuh-musuh yang bermunculan. Cara-cara yang Pichai gunakan dalam memanfaatkan AI dari sudut pandang dirinya yang bertolak belakang dari kebanyakan orang dunia yang takut akan kehadiran AI dalam menggantikan pekerjaan manusia. Tenang kawan-kawan, AI tidak akan menggantikan pekerjaan manusia. Menurut CEO perusahaan teknologi yang nilai asetnya bisa melunasi hutang negara Indonesia bahkan sampai 6 kali. Kecanggihan AI yang semakin mendekati kecerdasan manusia membuat ketakutan hilangnya 70% pekerjaan yang ada di dunia saat ini. Namun Sundar Pichai, sang CEO Google, pada sebuah konferensi Bloomberg Tech mengatakan AI tidak akan menggantikan pekerjaan. Justru AI dapat membantu pekerja untuk lebih produktif serta memberikan kebebasan yang lebih luas untuk berkreasi. Oleh karena itu, penting bagi para pekerja untuk memanfaatkan AI dalam mengotomasikan pekerjaan yang membosankan hingga mereka dapat lebih fokus dalam pekerjaan yang berdampak bagi perusahaan. Pichai juga berpendapat bahwa perkembangan model AI terkini pun masih banyak menghasilkan halusinasi, misinformasi, bahkan error, bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan sederhana yang dapat dilakukan manusia. Kekurangan dari AI ini membuat Pichai juga harus tetap waspada akan munculnya ancaman yang tak terduga. Terlebih lagi, ketika AI dengan mudahnya dapat diakses oleh semua orang, maka organisasi Z pun juga menggunakan teknologi ini untuk menyerang balik Pichai. Ancaman yang tak kunjung mereda lama-kelamaan membuat Pichai menjadi gila. Ditambah dunia pekerjaan sebagai CEO yang seringkali diterpa kegagalan dan ancaman. Menjadi CEO perusahaan sedahsyat Google membuat Pichai bisa memanggil presiden suatu negara yang dikunjunginya untuk datang menjemput bahkan melayaninya. Apakah berarti hidupnya tinggal perintah sana-sini dan terbebas dari kegagalan serta ancaman? Justru tekanan yang dihadapi Pichai lebih berat dibandingkan kebanyakan orang pada umumnya. Hampir setiap tahun ia harus berhadapan dengan tuntutan hukum pengadilan terkait permintaan Departemen Kehakiman Amerika untuk membocorkan data pencarian user Google yang seharusnya menjadi rahasia perusahaan. Selain itu, di tahun lalu Pichai juga dipanggil karena tuduhan Google melakukan praktik ilegal, sebuah monopoli pasar melalui kontrak eksklusif yang menjadikan Google sebagai standar aplikasi pencarian internet untuk users smartphone Apple dan Samsung. Ditambah lagi, ada juga tuntutan remeh-temeh di mana Pichai mendapat surat pengadilan dari Mumbai, India karena munculnya video penghinaan terhadap pendiri yayasan yoga yang muncul pada platform YouTube milik Google. Belum selesai satu masalah pengadilan, muncul ancaman dan kegagalan lainnya. Kontroversi AI Gemini ketika
jawaban yang diberikan AI Gemini menyinggung beberapa pihak, seperti menyamakan pengaruh dari orang terkaya di dunia yaitu Elon Musk dengan diktator Nazi yaitu Adolf Hitler. Tak hanya itu, Gemini juga sempat mengarahkan hasil gambar yang condong pada orang kulit gelap ketika diminta membuat tokoh dari gambar sejarah Amerika. Hingga akhirnya Pichai mengambil langkah menghentikan AI Gemini untuk sementara hingga AI ini dapat menyampaikan informasi yang lebih akurat. Di tengah badai dan keputusasaan, tiba-tiba muncul sebuah pesan ancaman dari organisasi Z bahwa mereka telah menangkap dan menyekap kekasih Pichai. Keputusasaan dan hilangnya harapan seketika itu berubah menjadi amarah. Mengingat kekasihnya yang terancam, Pichai bangkit dan segera menuju ruang kerja rahasianya. Pichai mengambil peralatan AI canggih miliknya dan berangkat memacu Superbike menuju markas organisasi Z. Setibanya di sana, tanpa basa-basi lagi, Pichai segera menembak gerbang dengan laser canggih di tangannya, memasuki gerbang tersebut dan menghabisi satu demi satu pasukan yang berjaga. Mendengar kerusuhan yang terjadi, pasukan musuh semakin ramai berdatangan, hendak menangkapnya. Namun Pichai memancing mereka memasuki suatu ruangan, menggunakan masker dan segera mengaktifkan alat canggih yang dapat mengeluarkan asap beracun. Ketika mereka memasuki ruangan tersebut, Pichai segera lari dan mengunci pintu, menunggu musuh kebingungan dan mulai melemah sehingga ia dapat dengan mudah menghabisi mereka. Ketika Pichai keluar dari ruangan itu, tiba-tiba muncul Spider-Bot yang langsung melaser dirinya. Ia berusaha menghindar dengan kekuatan waktu dan mengeluarkan AI terenggiling raksasa yang mengelinding menghantam Spider-Bot tersebut. Setelah penjagaan terlewati, Pichai kembali melanjutkan pencarian kekasihnya. Tiba-tiba, ia menemukan ruangan yang mencurigakan. Akalnya berputar untuk memancing penjaga di depan pintu dengan melemparkan sebuah kado. Namun tiba-tiba, boom! Kado tersebut meledak. Hal tersebut membuat pasukan yang berjaga di dalam ruangan berlari keluar, mencari keberadaan penyusup yang membuat ledakan tersebut. Ketika sudah mulai sepi, Pichai mengendap-endap dan menemukan kekasihnya yang terkurung di sana. Tiba-tiba bos organisasi Z mendatangi ruangan tersebut bersama dengan robot tangguh dengan kode Cyborg King. Dengan sigap, Pichai langsung menembakkan laser untuk menghabisi bos. Namun Cyborg King berhasil menangkis serangan tersebut. Pichai terus berusaha untuk menembakkan laser satu persatu ke arah Cyborg. Namun perisai anti laser yang dimiliki robot tersebut berhasil memantulkan serangannya. Kali ini Cyborg King melakukan serangan balik ke arah Pichai dengan tembakan Sonic Cannon, sebuah gelombang frekuensi tinggi yang menghancurkan segala sesuatu di depannya. Namun serangan tersebut bukanlah masalah bagi Pichai. Dengan kekuatan waktunya, ia dapat dengan mudah menghindari. Akan tetapi Cyborg King tidak hanya kuat, tapi juga dibekali dengan AI, sehingga tiba-tiba tembakan Sonic Cannon tersebut diarahkan ke arah kekasih Pichai. Panik dan tak berdaya, akhirnya Pichai memutuskan melompat dan mengorbankan dirinya, dan penglihatan Pichai menjadi putih kosong. Di kekosongan tersebut, Pichai menemukan sebuah mesin yang bersinar yang merupakan mesin waktu. Ketika ia meraihnya, bangkit sebuah kekuatan absolut dari seorang pengendali dimensi, yaitu perjalanan lintas waktu. Pichai yang tersedot tiba-tiba berpindah ke tahun 3035, sebuah kota masa depan yang melayang di udara. Namun kota ini melayang di udara karena daratan di bumi telah hancur berkeping-keping. Ketika dirinya berjalan kebingungan, Pichai menemukan sebuah monumen sejarah yang mengatakan bahwa terciptanya kehancuran dan lahirnya kecanggihan kota saat ini akibat para dimentor atau para pengendali dimensi. Dan di monumen tersebut terukir 5 nama dimentor yang menyebabkan hal ini. Belum selesai membaca teks pada monumen tersebut, tiba-tiba polisi berdatangan mengejar dirinya. Karena Pichai bukanlah penduduk lokal kota, maka ia terdeteksi sebagai penyusup
di sistem keamanan kota masa depan. Ketika melarikan diri, tiba-tiba Pichai diselamatkan oleh seseorang, dan ternyata orang tersebut adalah kaisar dari kota melayang itu, sekaligus memperkenalkan dirinya sebagai keturunan dari Pichai. Kaisar itu menjamu dan mengajak Pichai ke istana sembari bercerita bahwa dirinya percaya pada kekuatan dimensi yang tertulis pada monumen sejarah kota, dan ia telah menunggu lama akan kedatangan sang leluhur. Berterima kasih kepada Pichai atas usaha dan pengorbanannya bekerja mati-matian dan belajar untuk mengubah derajat hidup keluarga. Sembari bercerita, Pichai diajak berkeliling melihat ruang persenjataan mereka. Kaisar juga memberikan sebuah senjata canggih dengan teknologi yang bernama Ultimate Crystal. Seketika itu juga mereka terpisah oleh lintasan waktu, dan Pichai kembali ke zaman di mana ia berasal, di mana waktu ia akan terkena tembakan sonic cannon dari robot Cyborg King. Kini, setelah bangkitnya kekuatan absolut dimensi waktu milik Pichai, ia dapat dengan mudah menghentikan waktu dan berhasil menyelamatkan kekasihnya dari tembakan sonic cannon. Namun robot Cyborg King tak berhenti di sana dan kembali menyerang mereka. Tembakan-tembakan dari Cyborg King dengan mudahnya dihindari oleh Pichai, bahkan Pichai mampu melakukan serangan balik dengan lasernya. Karena merasa serangan tembakannya tidak mempan, Cyborg King kini melakukan serangan jarak dekat dengan melompat dan mengarahkan Sonic Punch ke Pichai. Serangan tersebut ditangkis berkali-kali oleh Pichai dengan lightsaber miliknya. Akan tetapi, lama-kelamaan Pichai yang seorang manusia pun mulai kelelahan. Segera Pichai menembak pintu ruangan tersebut dan kabur bersama kekasihnya. Namun belum jauh ia kabur, robot-robot musuh terbang mengejar dan menghalangi kembali. Hal tersebut membuat Pichai kembali sibuk untuk bertarung dan menghadang tembakan-tembakan laser serta menggunakan lightsabernya. Tengah pertarungan tersebut, Cyborg King tiba-tiba lompat dan menyerang dengan ulti sonic bombnya. Melihat posisinya yang mulai terhimpit, Pichai segera mengangkat senjata yang diperolehnya lintas waktu, yaitu Ultimate Crystal, dan mengarahkannya ke Cyborg King. Seketika itu juga muncul 3 kristal raksasa mengelilingi Cyborg King, dan dalam hitungan detik muncul ribuan laser yang menghancurkan sang robot tersebut. Melihat serangan yang dahsyat tersebut, bos organisasi Z beserta pasukan robotnya memilih mundur. Kini Pichai dapat dengan lega menggandeng kekasihnya untuk pulang ke rumah. Sebuah pertarungan, kegagalan, dan ancaman yang diterima Pichai adalah harga mahal, namun sesuai dengan kejayaan dan kemegahan yang diperolehnya sebagai karyawan paling kaya di dunia. Belajar kaya sambil rebahan.